Alhamdulillahil haqqul mubin alladzi ja'ala al-islam dinul haqq. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Habibin Muhammad bin Abdullah khatamul anbiya wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli wa sallim ala hadza nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, bi ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya inni ra'aitu fil manam inni asbahuka fanzur maza tara. Qala ya abati if'alu ma tu'maru satajiduni insyaallah minas sabirin. Sadaqallahu adzim. Sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada bulan Agustus ini kita datang berjumat di masjid ini dalam keadaan sehat walafiat. Secara perhitungan miladiah, usia kita ini tidak terasa semakin bertambah. Tapi perlu diwaspadai bahwa kontrak hidup kita di dunia ini semakin dekat ke pintu kubur, semakin dekat ke pintu lahap. Olehnya itu, marilah kita jadikan sisa-sisa hidup kita ini yang dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita jadikan sebagai usia penghambaan dan pengabdian diri kepada Allah. Selaku manusia biasa pasti banyak kekurangan, banyak kehilapan yang bisa dapat menimbulkan dosa, entah karena mata kita, entah karena panca indera kita yang lain. Olehnya itu, sebelum kita diwafatkan Allah, mari kita memperbanyak istighfar, memperbanyak penyesalan batin. Moga-moga seluruh dosa-dosa kita mendapat ampunan Allah, mendapat maghfirah Allah. Dan mudah-mudahan seluruh jemaah yang datang berjumat pada hari ini, mudah-mudahan Allah mematikan kita semua dalam keadaan Islam, dalam keadaan husnul khatimah. Kelebihan yang dimiliki keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam sehingga mereka mampu menghadapi cobaan Allah yang begitu berat. Yang pertama ialah keluarga ini pondasinya adalah pondasi keimanan dan ketakwaan kepada Allah. Betapa berat ujian yang dihadapi Nabi Ibrahim dalam menjalankan misi agama, sehingga mereka dibakar dan tidak pernah goyah keimanannya. 86 tahun lagi bersama istrinya baru mendapatkan anak. Diminta lagi oleh Allah untuk dikorbankan, tapi tidak pernah gentar, tidak pernah merasa pesimis menghadapi cobaan-cobaan Allah. Karena jaminan Allah, in tattaqullah yaj'al lakum furqan. Kalau saudara betul-betul beriman karena Allah, melaksanakan perintah dan demi karena ketaatan dan kerinduan kepada Allah, insya Allah dosa-dosa kita diampunkan Allah.
urusan-urusan dunia kita dimurahkan Allah Subhanahu wa taala. Justru itulah dalam menghadapi era saat sekarang ini, keimanan perlu ditanamkan sedini mungkin di dalam sebuah rumah tangga. Istrinya Sarah kuat keimanannya, istri kedua bernama Hajar kuat keimanannya, anaknya pun kuat keimanannya. Satu waktu bapaknya memanggil anaknya, ya bunaya, wahai anakku, saya melihat menurut Allah saya menyembelihmu. Pansur masa tara, bagaimana pendapatmu wahai anakku? Dia mengatakan, wahai bapakku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah. Insya Allah kau akan mendapatkan saya sebagai seorang anak dalam keadaan bersabar. Makna yang sangat dalam, luar biasa. Kita punya orang tua ini melihat anak kita yang begitu nyawa pun taruhannya, dia tidak pernah menyakiti, menyinggung perasaan orang tua. Dan ini dekade saat sekarang inilah tantangan yang berat bagi anak-anak kita adalah, bisakah meneladani daripada Ismail, anak daripada Ibrahim ini. Alhamdulillah, di masjid ini anak-anakku saya lihat mulai azan, mulai mengatur, luar biasa indah, luar biasa. Mudah-mudahan menjadi generasi yang saleh. Dan yang kedua, pondasi keimanan yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim bersama istrinya adalah keluarga yang taat bersolat 5 waktu. Justru itulah kita kalau datang berjumat ini, tolonglah kalau perlu salat berjamaah itu luar biasa pahalanya di sisi Allah. Masuk di masjid usahakan diisi saf-saf dari depan. Tidak usah kita duduk di belakang, langsung. Begitu indahnya Islam itu. Al-Islam itu tertib. Al-Islam itu luar biasa menimbulkan kedamaian. Masalah salat ini adalah masalah yang prinsip sekali dalam di keheningan-keheningan malam. Alladzina yabituna li rabbihim sujada wa qiyam. Kita terbang menjelang keheningan malam, menyampaikan hasrat batin kita kepada Allah. Ya Allah, kenapa kasih sayang istriku sudah meluntur ya Allah? Kenapa tetangga-tetanggaku ini ya Allah sudah kurang peduli kepadaku ya Allah? Kenapa anak-anakku hanya gentayangan di jalanan, mengganggu ketentraman orang? Rintihan-rintihan batin ini di saat kita manusia kebanyakan tertidur, kita bangun untuk menyampaikan satu keluhan batin demi ketenangan batin kita. Karena memang berat sekali mencari namanya ketenangan. Karena kita sekarang gelisah dengan fenomena kehidupan yang serba materialistis sekarang dan politisasi. Disinilah indahnya luar biasa manakala kita memiliki rasa untuk mendekatkan diri kepada Allah lewat salat. Yang ketiga ialah keluarga ini adalah keluarga demokratis. Begitu ada perintah Nabi Ibrahim, pertama yang ditanya adalah anaknya sendiri. Anaknya tidak keberatan. If'alu ma tu'maru satajiduni insyaallah. Terus dia mendatangi istrinya. Bagaimana gerangan, wahai istriku, ada perintah Allah begini. Karena keluarga pondasi keimanannya kuat.
mengatakan tolonglah laksanakan perintah Allah dengan catatan bawalah, jangan di rumah dilaksanakan, tapi bawalah kepada satu tempat yang sekarang ini bagi orang berjamaah haji, yaitu di daerah Mina. Di sanalah kejadiannya. Di sanalah 3 kali digoda oleh syaitan. Jamrah Aqabah, Jamrah Wusta dan Jamrah Ula. Sehingga itulah jamaah haji disunahkan melempar ar-rajamus syayatin. Terajamlah kau setan-setan yang menggoda. Allahu Akbar. Setelah itu anaknya juga berpesan sama bapaknya, wahai ayahku, manakala engkau akan menyembelih saya punya, tolonglah pertama tutuplah penutup matamu supaya jangan engkau ragu untuk menyembelih aku. Yang kedua, tolong gamis saya ini yang akan dipenuhi oleh kucuran-kucuran darah, bawakanlah kepada ibuku, perlihatkanlah bahwa inilah pertanda seorang anak yang taat kepada Allah dan taat kepada kedua orang tua. Yang ketiga ialah tajamkanlah pisau supaya jangan saya terlalu lama menjerit-jerit kesakitan. Begitu Nabi Ibrahim mengambil parang dan membaca Bismillah Allahu Akbar. Datanglah malaikat Jibril memegang tangannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Nabi Ismail dibangunkan dan dibuka. Dia mengucapkan Allahu Akbar walillahil hamd. Inilah ucapan-ucapan yang ditradisikan dalam kedua hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Ucapan syukur kepada 3 makhluk Allah, malaikat, ayah dan anak, bersyukur kepada Allah. Sidang Jumat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan renungan daripada khutbah saya yang singkat ini menjadikan kita menghadapi negara kita ini, mudah-mudahan kita semakin membaik. Mudah-mudahan COVID-19 diangkat oleh Allah. Mudah-mudahan peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian, manipulasi-manipulasi yang kejadian, kita lihat di draft-draft di media sosial adalah kematian Joshua, seorang polisi ditembak oleh polisi. Luar biasa. Apa arti sebuah tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan yang hadir kita ini dapat diampunkan segala dosa kita oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua ini dimurahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dosa-dosa ayah dan ibu kita, entah masih hidup atau sudah berkalang tanah, berada di alam masa dalam barzah, menantikan doa-doa anak-anak yang saleh. Allahumma ghafir lahum warhamhum wa'afiyahum. Ya Allah, lapangkanlah kuburan kedua orang tua kami, ya Allah. Maafkanlah segala dosanya, ya Allah. Rahmatilah, ya Allah. Mudah-mudahan kami yang masih hidup ini, ya Allah, tuntunlah keislaman kami, ya Allah. Tuntunlah para pembina, pemimpin bangsa kami ini, supaya kuat akidahnya, kuat akhlaknya, kuat salatnya. Mudah-mudahan negara tercinta ini kita dilindungi dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang kita yang hadir per Jumat ini, ya Allah, pasti kami mengakhiri perjalanan hidup kami nanti dengan sebuah kematian. Tolonglah kami yang hadir per Jumat ini, matikanlah kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbil alamin.
Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah alladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa ikhwanul muslimin rahimakumullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati qadil hajat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wa lazikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah.